Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Guru Bahasa Indonesia yang membimbing saya, Ibu Irene Dian yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton atau menyaksikan video ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah Ia berikan kepada kita semua, sehingga saya dapat membuat video ini dan kalian dapat menyaksikannya dalam keadaan sehat sentosa tanpa adanya kekurangan sedikit. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah kepada kalian semua mengenai self-esteem. Namun sebelum masuk ke materinya, izinkan pula kepada saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadira Madani Permatandari. Saya dari kelas 11 IPA 2 SMA Madiun Depok dengan nomor absen 29. Jadi, tahukah kalian mengenai apa itu self-esteem dan pentingnya self-esteem itu dalam diri kita? Bagi yang belum tahu, self-esteem adalah perasaan, sebuah pikiran, dan sebuah pandangan seseorang atas diri mereka sendiri. Jadi, bisa dibilang bahwa self-esteem atau harga diri itu berpaku kepada seseorang dalam menilai, menyetujui, menghargai, dan menyukai diri mereka sendiri. Sampai sini, apakah kalian bisa menganalisis seberapa penting atau pentingkah self-esteem dalam diri? Jawabannya adalah sangat penting. Kenapa? Karena self-esteem mempunyai berbagai peranan dalam hidup. Pengaruhnya kepada prestasi, hubungan-hubungan yang kita jalani, hingga rasa puas atas diri kita sendiri. Lalu, self-esteem itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, low self-esteem atau self-esteem yang rendah. Yang kedua, healthy self-esteem atau self-esteem yang sehat. Mempunyai low self-esteem dapat membuat diri kita merasa depresi, lalu dapat membuat diri kita enggan untuk mengembangkan potensi atau prestasi yang kita miliki, bahkan dapat membuat kita terjerumus untuk masuk ke dalam hubungan-hubungan yang toksik atau abusif. Sedangkan memiliki self-esteem yang sangat tinggi atau melebihi batasnya itu dapat membuat kita atau dapat menimbulkan rasa sombong dalam diri kita, lalu ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat di masa lalu, bahkan dapat hingga menimbulkan gejala dari narsisme. Lalu bagaimana cara kita dapat mengenali diri kita sendiri? Apakah kita termasuk dalam low self-esteem atau healthy self-esteem? Jadi low self-esteem dan healthy self-esteem itu sendiri memiliki 6 ciri yang berbeda. Ciri dari healthy self-esteem itu terbagi menjadi 6 atau terdiri dari 6 ciri. Yang pertama, Anda bisa mengatakan tidak apabila Anda tidak mau melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua, tidak berpaku pada pengalaman negatif di masa lampau yang telah Anda jalani sebelumnya. Lalu yang ketiga, bisa mengekspresikan kebutuhan dirimu kepada orang lain atau sesama, kepada teman-teman, keluarga, dan relasi yang lain. Lalu, menyadari dan menerima kekurangan dalam diri kita sendiri. Kemudian ada mempunyai rasa percaya atau kepercayaan pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, memiliki pandangan yang positif kepada hidup. Sedangkan ciri dari low self-esteem itu terdiri dari yang pertama, percaya orang lain lebih baik dari diri kamu. Kemudian yang kedua, terpaku pada pengalaman atau pengalaman buruk yang telah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, terpaku pada kelemahan diri kamu sendiri. Yang keempat, takut akan kegagalan. Yang kelima, mendahulukan kebutuhan orang lain dibandingkan diri kamu sendiri. Dan yang terakhir adalah enggan atau sulit untuk berkata tidak kepada orang lain. Nah, kalian udah tahu nih cirinya kayak gimana? Menurut kalian, faktor apa saja sih
yang mempengaruhi self esteem itu? Sebenarnya itu menurut saya faktornya itu terdiri dari berbagai macam, mulai dari internal maupun eksternal. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, genetik, yang kedua, kepribadian, ketiga, pengalaman hidup, yang keempat, umur, 5, cara pikir, dan yang keenam adalah opini orang lain. Sebenarnya masih banyak sih faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Namun yang saya ingin bahas lebih dalam itu ada bagaimana cara Anda mempunyai health self-esteem yang memang sangat perlu kalian tanam di dalam diri kalian sendiri. Jadi, yang pertama, kenali diri. Kamu adalah orang yang paling kenal dengan diri sendiri. Nah, apabila kalian belum kenal dengan diri sendiri, coba kalian bisa mengenal diri kalian sendiri dengan mencoba untuk menulis 10 kelemahan dan 10 kelebihan dari diri kalian sendiri. Jika kalian sudah dapat melakukannya, itu tandanya kalian sudah bisa mengenal diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua, stop bandingkan diri kamu dengan orang lain. Kalian perlu ingat, diri kalian dengan orang lain itu berbeda, dan tentunya pribadi satu dengan pribadi yang lain itu berbeda. Jadi, setiap orang itu pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Dan Tuhan menciptakan kita dengan perbedaan itu bukan untuk kita banding-bandingkan, melainkan untuk saling melengkapi. Jadi, kalian perlu stop bandingkan diri kalian dengan orang lain. Yang ketiga, tetapkan tujuan dan nilai. Dengan memiliki tujuan dan nilai, kalian itu bakal memiliki rasa untuk stop membandingkan diri dengan orang lain. Karena balik lagi, tujuan hidup dan nilai seseorang itu berbeda-beda. Kemudian yang keempat, berteman dengan orang-orang yang positif. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian tidak terjerumus atau masuk ke dalam hubungan-hubungan yang toksik. Dan kalau kalian udah masuk ke hubungan-hubungan yang toksik, itu dapat membuat kalian tuh melukai diri kalian sendiri secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kelima, terima dan evaluasi kekurangan kamu. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalian juga harus ingat kalau kalian itu pasti punya kekurangan. Enggak semena-mena kalian tuh cuma punya kelebihan. Jadi, kalian perlu terima dan evaluasi kekurangan kamu. Siapa tahu dengan kamu terima dan kamu evaluasi, kalian dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan itu menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah berikan diri kamu sendiri positive affirmation. Semangati diri kamu dengan hal yang positif, seperti dengan mencari motivasi hidup di internet atau media sosial lainnya. Lalu berpikir positif tentang diri kamu dan apa yang telah kamu lakukan bagi diri kamu sendiri maupun orang lain. Self-esteem itu dapat ditumbuhkan melalui hubungan yang baik dengan diri sendiri. Karena itu, pastikan bahwa Anda sudah memberikan yang terbaik pada dirimu sendiri. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, Sekian apa yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua dalam kesempatan kali ini. Dan saya rasa sudah cukup panjang. Maka sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua atas perhatian dan waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video ini. Dan saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau kalimat saya yang sekiranya menyinggung perasaan kalian yang menonton video ini. Sekian apa yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Dan saya rasa itu sudah cukup.
semua yang telah menyaksikan video ini. Terima kasih atas segala perhatian dan waktu yang telah kalian luangkan untuk menyaksikan video ini. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau kalimat saya yang kurang berkenan dan menyakiti perasaan kalian. Sekian dari saya, terima kasih dan salam sejahtera.